Apakah kita gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hanya tanggal 12 Rabiul Awal? Berarti gembira dengan maulid Nabi, bahkan bermaulid Nabi, zikronya, zikro itu peringatannya. Peringatan maulid Nabi itu adalah setiap saat, dan peringatan maulid Nabi itu tidak mesti dalam bentuk kita mengadakan acara, enggak. Itu namanya momen-momen aja, acara-acara aja. Dan bisa jadi orang melaksanakan acara maulid Nabi tapi pada hakikatnya itu bukanlah acara maulid Nabi. Bisa jadi itu tidak mencerminkan kegembiraan dengan maulid Nabi. Bisa jadi. Bisa juga seperti kita ini, kita kan sebetulnya secara formalitasnya atau normatifnya kita duduk di sini kan tidak dalam rangka maulid Nabi dalam pemahaman umum. Pada hakikatnya kita ngaji subuh ini bermaulid Nabi. Spirit maulid Nabi itu apa? Spirit maulid Nabi itu adalah kegembiraan kita dengan sosok beliau, dan kegembiraan kita dengan sosok ajaran, dengan ajarannya, dan kegembiraan kita dengan apapun yang dibawa oleh beliau. Nah, Rasulullah SAW dijuluki dalam sebuah riwayat beliau sebagai Madinatul Ilmi. Madinatul Ilmi, kota ilmu. Kota ilmu. Berarti dimanapun majlis ilmu yang Allah ridhoi tentunya, ilmu yang diridhoi oleh Rasulullah tentunya, maka sejatinya itu kita sedang bermaulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini bermaulid Nabi ini, Pak. Maka orang yang bermaulid Nabi hanya setiap 1 tahun itu bahkan dikatakan orang yang pelit dalam bab cinta, bakhil. Bahkan kalau memang cinta, mana ada orang cinta kambuh-kambuhan setiap tahun? Nggak ada. Bapak dulu cinta sama istri, anak cintanya setahun sekali aja, tiap tahun, tiap tanggal pernikahan aja. Besok lewat 1 hari, cintanya udah enggak lagi gitu. Mana ada cinta seperti itu? Yang nama cinta itu seiring nafas kita naik turun, itulah cinta itu. Jadi cinta itu apa sih? Cinta itu kan nggak bisa difisikkan. Cinta itu bagaikan naik turunnya nafas kita. Itu yang namanya mahabbah. Begitu pula lah semestinya maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan terkecoh kita sebagai pecinta maulid maupun saudara kita yang tidak suka dengan maulid Nabi, jangan terkecoh dengan seremonial itu. Terkadang yang suka dengan acara maulid Nabi pun terkecoh. Terkecoh dalam hal apa? Mereka jadikan standar acara itu sebagai standar dia cinta pada Nabi. Belum tentu. Begitu juga saudara kita yang anti maulid Nabi, terkadang mereka terkecoh juga. Mereka memandang bahwa cinta Nabi ditentukan oleh acara maulid Nabi. Salah juga. Kadang-kadang dua-duanya salah alamat juga. Baik yang aswajalah namanya maupun salafi lah, kadang sama-sama salah alamat. Jadi maulid Nabi itu pada hakikatnya adalah al-farh, happy, kebahagiaan kita tentang Rasulullah SAW. Tapi boleh tidak kita melaksanakan acara-acara begitu? Ya boleh. Tidak ada larangannya, tidak ada agama melarang. Bukanlah hadis kullu bid'atin dhalalah itu yang menjadi dalil, enggak bisa. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan begitu hadisnya. Ini hadis ini enggak bisa dipakai untuk maulid Nabi, enggak bisa. Enggak nyambung. Tidak nyambung. Setiap bid'ah adalah sesat. Dipakai maulid Nabi? Enggak. Maulid Nabi itu sebuah ekspresi. Acara yang kita bikin itu sebuah ekspresi. Kalau ingin ditanya dalil, tanyakan dalil. Apa sih dalilnya seorang cinta bahagia Rasulullah hadir gitu? Apa sih dalilnya bahagianya seseorang Rasulullah itu lahir ke dunia? Itu ditanyakin dalilnya. Kalau memang ketemu.
Dan bahkan ada ulama mengatakan cinta itu tidak butuh dalil. Nah, gimana itu? Cinta itu nggak butuh dalil. Bahkan dalil itu adanya karena cinta. Dalil itu Al-Quran atau hadis kan? Dalil itu Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran muncul? Kenapa hadis muncul? Itu karena cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya dalil itulah yang membutuhkan cinta, bukan cinta yang membutuhkan dalil. Orang bermaulid itu adalah ekspresi cinta dia kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa juga ditabrak dengan sebuah ayat Al-Quran mengatakan begini, yang kita baca di awal tadi, jika benar kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Kita bermaulid Nabi itu kan cinta kepada Allah, karena cinta kita pada Allah dengan ekspresinya. Kita tidak mengingkari cinta pada Allah itu adalah salah satunya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunat, berpuasa, haji, dan semua ibadah. Kita tidak mengingkari itu. Semua itu pun ekspresi cinta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermaulid Nabi pun ekspresi mahabbah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali ditabrak dengan ayat tadi. Jika benar kalian cinta pada Allah dan cinta pada Allah, ikutilah aku. Lalu keluarlah kalimat, kalau memang murid Nabi itu baik, tentunya mereka ulama salaf telah dahulu melakukannya. Kan begitu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu ungkapannya, jargonnya. Seandainya bermaulid Nabi, acara maulid Nabi itu baik, tentunya ulama salaf telah lebih dahulu melakukannya. Padahal teks-teks yang mirip ini itu diambil dari surah Al-Qasas, ungkapan yang dipakai oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata kafir Quraisy? Seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu baik, tentunya kami lebih dahulu dong melakukannya. Kalimat ini diadopsi oleh beliau, mereka-mereka yang anti maulid. Itu kalimat orang kafir. Seandainya ajaran dibawa oleh Muhammad itu baik, tentunya kamilah orang yang lebih pertama kali melakukannya. Itu kesombongannya kafir Quraisy. Ini tanpa sadar mengadopsi mantiknya orang kafir Quraisy, tanpa sadar mengadopsi pola pikir logika orang kafir Quraisy ketika tidak menerima ajaran Rasulullah SAW, diadopsi oleh saudara kita yang, mohon maaf ya, kasihan kita, tanpa mengetahui ayat itu seperti apa.